Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 bakalan ngejelasin ya Bapak dan Ibu rencana dimensi dan kedalaman pondasi kami yang telah kami rencanakan sedemikian rupa. Baik, next. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang anggota kelompok kami, yaitu ada Sarah, ada Nadia, ada Rangga, dan ada saya sendiri, yaitu Satria. Oke, next. Oke, jadi outline yang bakal kami jelasin pada penjelasan ini, yang pertama adalah latar belakang, kedua ada penyajian data tanah, ketiga ada data rencana desain pondasi, keempat hasil perhitungan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Diawali dengan latar belakang, dalam mencapai tujuan pendidikan perguruan tinggi diperlukan sarana dan prasarana yang baik. Prasarana mencakup lahan dan bangunan untuk keperluan ruang kuliah, ruang dosen, dan lainnya. Oleh sebab itu, Gedung Fasilitas Umum Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK akan dibangun untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Gedung ini terdiri dari 10 lantai dan desain awal menggunakan fondasi KSLL Sri 3 dengan perkuatan cerucuk bambu. UNTAK sebagai owner telah menerapkan sistem pondasi konstruksi sarang laba-laba KSLL pada beberapa gedungnya. Walaupun ada kecenderungan dalam memilih sistem pondasi KSLL, ada pertimbangan lain yang dipikirkan owner, yaitu adanya differential settlement di lingkungan kampus UNTAK. Gedung yang sudah menerapkan pondasi KSLL mencapai 4-8 lantai, sehingga pada gedung ini tidak dapat diterapkan pondasi KSLL. Maka diperlukan studi untuk mengetahui apakah digunakan sistem pondasi yang lain pada gedung tersebut. Izin melanjutkan, berikut merupakan penyajian data dari hasil uji sondir yang dapat di lapangan. Dari hasil data tanah yang diperoleh, tanah dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk lapisan pertama sendiri jenisnya clay very soft, untuk lapisan kedua clay stiff, lapisan ketiga silty sand medium, lapisan keempat silty sand dense. Dan untuk lapisan pertama dan kedua ini dikategorikan dalam tanah kohesif karena merupakan tanah lempung, dan juga tanah pada lapisan ketiga dan keempat dikategorikan granuler karena merupakan tanah berjenis pasir. Next. Dari hasil data sondir, kami membuat analisis lebih terperinci mengenai penyajian data tanahnya. Untuk nomor lapisan tanah lapisan pertama memiliki ketebalan 15 meter, nilai gamma basahnya 16,51, gamma saturationnya 16,51, dan nilai kohesinya 21,97, sudut geseknya 0 derajat. Untuk lapisan kedua tebalnya 6 meter, untuk nilai gamma basahnya 17,26, untuk gamma saturationnya 17,27, nilai kohesinya 99,05, dan sudut geseknya 0 derajat. Untuk lapisan tanah ketiga memiliki ketebalan 6 meter, nilai gamma basahnya 16,87, gamma saturationnya 16,87, nilai kohesinya 125,53, dan sudut geseknya 0 derajat. Untuk lapisan keempat memiliki ketebalan 9 meter, nilai gamma basahnya 18,22, gamma saturation 18,08, kohesinya 154,9, dan sudut geseknya 30 derajat Celcius. Data tanah yang diperoleh digunakan untuk melakukan perhitungan penurunan pondasi dan juga daya dukung. Next. Dari hasil data tanah yang diperoleh dari hasil uji sondir, tim kami merencanakan desain pondasi. Untuk pondasi tiang tunggal memiliki bahan beton K600 dengan diameter 0,4 meter yang memiliki panjang 36 meter berbentuk bulat. Dan untuk rencana beban yang akan ditahan untuk tiang tunggal sendiri sebesar 300 kN. Dan untuk pondasi tiang kelompok, tim kami merencanakan untuk bahan tiangnya beton K600 dengan diameter 0,4 meter dengan panjang tiang 36 meter, bentuknya bulat, jumlah tiang kelompok 3x3, dan jarak antar per pondasinya itu sekitar 1 meter. Dan untuk rencana beban yang akan ditanggung pondasi tiang kelompok sebesar 750 kN.
Untuk menguji apakah rencana desain fondasi yang tim kami rencanakan ini dapat layak atau digunakan di lokasi, tim kami melakukan beberapa perhitungan daya dukung dan juga penurunan, serta melakukan cek apakah sudah memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk hasil perhitungannya akan dijelaskan rekan saya. Untuk perhitungan kapasitas dukung pada tiang tunggal itu dengan menggunakan beban tiang tunggal yang akan ditahan yaitu 300 kN. Pertama-tama yaitu mencari berat tiang terlebih dahulu dengan cara mengalihkan tebal lapisan tanah dengan berat per meter panjang sehingga diperoleh hasil 86,4 kN. Kemudian mencari tahanan ujung ultimate QB yaitu dengan mengalihkan tekanan overburden dengan luas penampang dan faktor kapasitas dukung fondasi diperoleh 1578,89 kN. Kemudian untuk QS tahanan gesek ultimate dihitung pada tiap lapisan di mana kami menggunakan 4 lapisan yaitu lapis pertama dan kedua tanah kohesif, kemudian lapis ketiga dan keempat tanah granuler diperoleh 3088,3418 kN. Kemudian didapatkan rumus untuk mencari kapasitas dukung ultimate neto yaitu QB ditambah QS dikurang WP yaitu 4.580,83 kN dibagi dengan safety factornya 1.526,94 sehingga ketika dicek yaitu kapasitas dukung pada tiang tunggal itu aman. Kemudian untuk kapasitas dukung pada tiang kelompok dengan beban yang akan ditahan yaitu 750 kN dengan jumlah baris tiang 3 dan jumlah tiang dalam satu baris juga 3. Untuk mencari efisiensi kelompok tiang itu dengan menggunakan rumus theta 1 dikurang theta kemudian N dikurang 1 kali M tambah M kurang 1 kali N per 90 mN. Itu diperoleh hasil 0,67704. Kemudian dicari kapasitas dukung ultimate-nya yaitu 4.580,83 kN dengan beban maksimum kelompok tiang yang menghasilkan keruntuhan yaitu 27.912,51 kN dibagi dengan safety factor-nya yaitu 9.304,170 kN sehingga ketika dicek kapasitas dukung pada tiang kelompok aman. Baik, izin melanjutkan untuk hasil perhitungan pada penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang kelompok. Pada perhitungan penurunan tiang tunggal yaitu S didapatkan dari penjumlahan SS, SP, dan SPS yaitu SS sebagai S1, SP sebagai S2, dan SPS sebagai S3. Dan dari SS yaitu S1 menggunakan rumus yang kami gunakan yaitu QB tambah K kali QS lalu dikali L sebagai kedalaman, QB dan KS yang tadi rekan saya sudah sampaikan, lalu dibagi dengan AP luasnya dan dibagi AP dikali EP. EP itu dari modulus elastisitas material tiang yang kami gunakan 329 juta kilonewton per meter persegi. Sehingga didapatkan SS-nya atau S1-nya yaitu 0,03 meter. Selanjutnya S2 yaitu SP yang kami gunakan yaitu rumus QB dikali CP per diameter dikali QB. QB yang dibagi ini menggunakan QB, Q-nya Q kecil. Lalu QB yang di atas itu yang dari yang tadi disampaikan rekan saya dari kapasitas. CP ini nilai koefisien empiris didapatkan sesuai dengan tipe atau jenis tanah yang ada pada tanah yang kami olah. Lalu didapatkan S2 atau SP-nya yaitu 0,009 meter. Selanjutnya SPS yaitu S3 kami menggunakan rumus QB kali CS per kedalaman dikali QB dengan Q kecil.
Dengan CS itu menggunakan rumus 0,93 ditambah 0,16 dikali akar kedalaman dibagi diameter dan dikali oleh CP. Jadi S3 atau SPS yang kami dapatkan yaitu 0,0003 meter, sehingga S pada penurunan tiang tunggal yang kami dapatkan yaitu penjumlahan dari SS, SP, dan SPS yaitu 0,012 meter. Dan untuk kontrolnya kami menggunakan S izin yaitu dengan cara 10% dikali diameter, sehingga S izinnya yaitu 0,04 meter. Lalu kami cek S harus kurang dari S izin dan kami mendapatkan nilainya aman. Selanjutnya pada perhitungan penurunan tiang kelompok yaitu kami menggunakan kontrol dari SG kurang dari S izin. Rumus dari SG itu S dari penurunan tiang tunggal dikali akar panjang pile cap dibagi 0,4. Panjang pile cap yang kami dapatkan 2 kali 1,4 ditambah 0,4 lalu dibagi 0,4 sebagai diameter. Jadi dapat panjang pile cap yang kami dapatkan 3,2 meter, diameter 0,4 meter, dan S itu penurunan tiang tunggal yaitu 0,012. Maaf yang kami tampilkan tuh 0,0, tapi kalau kita jabarkan lagi dapat 0,012 seperti yang pada penurunan tiang tunggal. Lalu maka didapatkan SG yaitu 0,035 meter. Lalu kami kontrol dengan S izin dengan rumus yang sama yaitu S izin itu 10% dikali diameter sehingga dapatnya 0,04 meter. Lalu kami cek kontrol S harus kurang dari S izin dan yang kami dapatkan nilainya aman, sehingga itu yang itu perhitungan dari penurunan tiang tunggal dan penurunan tiang kelompok. Oke, next. Baik, berikut adalah gambar desain pondasi tiang pancang dengan diameter 0,4 meter dan panjang 3,6 meter, berbahan beton dan berbentuk bulat. Dan pada tiang tunggal di sini dilihat pada tampak samping, kemudian sebelah kiri ini adalah tiang kelompok mempunyai jarak antar pondasi yaitu 1 meter dengan jumlah tiang kelompok 3x3. Yang di sini, yang ditampilkan di sini adalah tampak atas. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini yang pertama, pondasi yang direncanakan untuk tiang tunggal dan tiang kelompok akan dipasang sampai kedalaman 36 meter dari permukaan tanah dengan bentuk tiang bulat dengan diameter 0,4 meter. Pada tiang kelompok akan digunakan 9 tiang yang diatur dalam 3 baris dan 3 kolom. Kemudian hasil perhitungan daya dukung tanah menggunakan metode Paulos dan David diperoleh KA sebesar 1526,94 kN dengan KA lebih besar daripada P tiang tunggal 1526,94 kN lebih besar dari 300 kN. Kemudian kapasitas dukung tiang kelompok didapat sebesar 9304,170 kN lebih besar dari 750 kN. Kedua pondasi mampu menahan beban yang diterima. Pada perhitungan penurunan tiang tunggal diperoleh S sebesar 0,012 dan penurunan izin sebesar 0,04 karena nilai 0,012 lebih kecil dari 0,04 maka penurunan pada pondasi masih dapat diterima. Kemudian pada penurunan tiang kelompok diperoleh penurunan tiang kelompok sebesar 0,035 meter dan penurunan izin sebesar 0,04 meter sehingga penurunan pada pondasi ini juga masih dapat diterima. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin terima kasih. Jadi itu yang rencana pondasi kami. Semoga dari tadi yang kami sampaikan bisa mendapat respon yang baik, mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8, Nadia, Sarah, Rangga, Satria, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
karena manusia nggak ada yang sempurna cuma Tuhan. Baik, jadi mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.